Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita diwajibkan melakukan pembelajaran jarak jauh. Namun, hal ini jangan sampai mengurangi semangat belajar kita semua ya. Selamat datang untuk kelas 7 yang baru saja beranjak dari sekolah dasar atau maupun dari Madrasah Ibtidaiyah. Selamat menjadi siswa Madrasah Sanawiyah Nurul Azhar. Jadi, sebelum lanjut bagaimana sih proses pembelajarannya? Ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Kalau kata pepatah, tak kenal maka kenalan, tak kenal maka ta'aruf, ya kan? Oke, perkenalkan nama Ibu Siti Rukiah. Kalian bisa panggil dengan Bu Iyu. Ibu di kelas 7 ini akan mengajar pelajaran IPA terpadu. Jadi, insya Allah selama 1 tahun ke depan ini kalian akan belajar IPA terpadu dengan Ibu. Mohon kerjasamanya ya. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar Bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Ibu ingin bertanya nih, apa yang kalian pikirkan jika kalian mendengar tentang IPA? Nah, pasti kalian berpikir IPA itu mempelajari tentang alam, makhluk hidup, ya kan? Nah, memang iya, IPA ini merupakan suatu cabang ilmu dari ilmu sains yang mempelajari tentang fenomena alam melalui pengamatan ilmu. Adapun beberapa ilmu yang dipelajari dalam IPA yaitu yang pertama fisika. Dalam fisika kita mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Selanjutnya kimia. Di kimia, kita akan mempelajari tentang struktur dan perubahan zat. Selanjutnya, biologi. Di biologi, kita akan mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari yang ukuran renik atau yang paling kecil, sampai dengan ukuran yang sangat luas. Dan di IPA juga kita mempelajari ilmu bumi dan antariksa. Di sini kita mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan bumi saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Penyelidikan IPA. Yang pertama, proses. Penyelidikan IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Melibatkan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan-hubungan antar aspek yang diamati. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan, baik lisan ataupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar. Selanjutnya bagian B, kegunaan. Kemampuan penyelidikan IPA merupakan kemampuan keterampilan sepanjang hayat yang dapat digunakan dalam mempelajari berbagai macam ilmu, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kegunaan belajar IPA dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. A. Memahami berbagai hal di sekitar kita. Berpikir logis dan sistematis, meningkatkan kualitas hidup, dan dapat menyelesaikan masalah. Pengamatan atau observasi dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang pertama, pengamatan secara kualitatif,
yaitu pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Contohnya, indera pembau untuk pengamatan berupa bau, misalnya mencium beberapa jenis bumbu dapur. Indera pendengaran untuk pengamatan berupa suara, misalnya mengenali hewan dari suaranya. Indera peraba untuk pengamatan berupa sentuhan, misalnya membedakan permukaan daun. Indera pengecap untuk pengamatan berupa rasa, misalnya mencicipi beberapa jenis buah dengan mata tertutup. Yang kedua, pengamatan secara kuantitatif, yaitu dengan menggunakan alat ukur. Pengamatan kuantitatif harus menggunakan alat ukur dan satuan pengukuran yang bersifat universal, artinya berlaku dan dapat diterima di seluruh dunia. Misalnya, untuk mengukur panjang kita menggunakan satuan meter. Contoh dari pengamatan kuantitatif adalah mengamati pertumbuhan kecambah. Berapa milimeter kecepatan tumbuh kecambah setiap harinya. Selanjutnya, tahap-tahap yang terdapat dalam proses penyelidikan IPA termasuk ke dalam langkah-langkah dari metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan cara memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Metode ilmiah ini digunakan sebagai metode untuk mencari suatu kebenaran dari ilmu pengetahuan yang digunakan dalam mempelajari ilmu sains. Oleh karena IPA merupakan ilmu sains, maka dalam mempelajari IPA kita juga harus melakukan metode ilmiah. Adapun metode ilmiah dilakukan melalui beberapa langkah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rumusan masalah. Langkah metode ilmiah yang pertama kali harus kita lakukan adalah menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah ini menyatakan hubungan antar variabel penelitian dan merupakan masalah yang dapat diuji atau dipecahkan melalui penelitian. Yang kedua, menyusun kerangka teori. Teori merupakan informasi awal yang digunakan sebagai modal untuk menyusun penjelasan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban atau penjelasan sementara terhadap permasalahan yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui percobaan. Selanjutnya, melakukan eksperimen. Eksperimen atau percobaan perlu dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat, yang dapat membuktikan kebenaran dari hipotesis tadi. Selanjutnya, mengolah dan menganalisis data. Pengolahan data ini bertujuan untuk memudahkan analisis data. Analisis data dilakukan dengan membahas kesesuaian data dengan teori yang ada. Dan langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Hipotesis yang telah teruji kebenarannya melalui eksperimen berulang kali dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan umum yang disebut teori. Teori yang dihasilkan dari hipotesis tersebut dapat digunakan untuk mengoreksi teori-teori sebelumnya. Seandainya hipotesis tidak terbukti, akan menjadi dasar untuk melahirkan teori baru. Nah, bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah paham tentang objek IPA dan pengamatannya? Jika kalian masih kurang paham, kalian bisa japri ke ibu ya. Dan untuk mengetahui sejauh apa pemahaman kalian terhadap materi ini, silahkan kalian kerjakan latihan 1, ada di LKS halaman 4, dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.